Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Sobat KRS dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Debu Widyadana dari Balai P2P Jawa 3 dari Klinik Rumah Swadaya. Berjumpa kembali dalam segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini. Sobat KRS, dalam kesempatan ini kita akan membahas upaya bagaimana meningkatkan kinerja Forum Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selama ini hanya dianggap forum yang melempem. Ya. Agar kinerja Forum Perumahan dan Kawasan Pemukiman di tingkat kabupaten, kota, dan lainnya dapat lebih maksimal, diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif. Misalnya diantaranya satu, penguatan daripada kelembagaan itu sendiri. Struktur organisasi yang jelas. Menyusun struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisikan dengan baik. Ini sangat diperlukan. Kemudian sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya ini tanpa kita sebutkan, teman-teman dari akademisi, dari bisnis, wah ini sudah, mereka punya sumber daya yang melimpah sebenarnya. Merekrut melatih anggota forum ini yang kompeten, baik dari segi teknis dan perumahan maupun manajemen. Ini sebenarnya di forum PKP, kalau memang ini bisa dibangun kelembagaan yang bagus, ini sudah tidak perlu dilakukan. Karena sumber daya yang ada di mereka cukup luar biasa. Kapasitasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin pelatihan, workshop, dan lain sebagainya tidak diperlukan di forum ini. Mengingat SDM yang begitu melimpah. Kemudian koordinasi dan sinergi yang efektif. Ini yang perlu dijalin. Bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Nah, ini perlu digalakkan kolaboratif ini. Kemudian diadakan forum-forum rutin yang bagus, yang menghasilkan, yang berdampak. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan program, tantangan, dan solusi, bukan cuma duduk, diam, terus kemudian menginventarisir kegiatan-kegiatan OPD lain. Nah, ini menghidupkan forum PKP ini. Koordinasi dengan pemerintah pusat, nah, karena di setiap forum biasanya perwakilan, khususnya dari balai, itu selalu diundang. Tapi kembali lagi, kita harusnya lebih dari itu. Yang ketiga adalah perencanaan yang komprehensif. Data yang akurat. Nah, ini bagaimana mengumpulkan data dan menganalisis data yang akurat. Selama ini kita menggunakan data-data makro, data-data yang tidak, ya, data-data sekunder. Nah, ini mungkin perlu dilakukan, dikaji, dianalisa, bagaimana sih cara mendapatkan data-data yang primer. Nah, ini mungkin forum PKP dengan segala sumber dayanya bisa sangat memberi jalan keluar. Kemudian dilakukanlah rangka strategis, menyusun rencana strategis yang realistis, terukur dan berkelanjutan dengan target yang jelas. Dengan kebijakan yang berbasis data, maka kebijakan yang diambil tidak ngawur, artinya jelas. Misalnya, kalau memang kebijakan itu diambil dengan data, 2.000 rumah untuk rumah subsidi tidak terjual, itu tidak terjadi di Jogja. Kemudian membuat program-program prioritas, menetapkan prioritas program berdasarkan urgensi dan dampak yang dihasilkan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini yang mungkin yang perlu dan sangat perlu dilakukan oleh forum PKP. Jadi kita punya rencana yang komprehensif, nah, kemudian data yang akurat, rencana strategis, prioritas program, ini yang belum sampai saat ini kita lakukan. Ya, kalau transparansi dan akuntabilitas tentunya ini sangat diperlukan, mengingat kalau ada dana-dana, anggaran-anggaran yang digunakan di sana. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Sosialisasikan program-program yang sudah dibuat, yang akan dilaksanakan, yang perlu dukungan. Ini harus terus dilakukan. Kemudian melakukan pendampingan. Mendampingi masyarakat, terutama EBR, bagaimana mengakses rumah, program perumahan yang murah dan terjangkau tadi. Nah, bagaimana meningkatkan kapasitas MBR, bagaimana meningkatkan daya beli bagi mereka. Ini perlu ditingkatkan. Dibuatlah berbagai macam kegiatan yang tentunya
dari segala sumber daya yang ada. Itu. Kemudian melibatkan masyarakat dalam forum partisipatif. Nah, ini sangat perlu, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Untuk yang selanjutnya, yang keenam adalah pemanfaatan teknologi dan inovasi. Bagaimana forum ini membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi. Dengan banyaknya para akademisi di sini, tentunya mengembangkan sistem informasi ini juga tidak susah. Bagaimana memudahkan mengumpulkan data, memantaunya, mengevaluasi programnya, ini tentu bagi teman-teman yang akademisi tidak susah. Itu. Kita di KRS membuktikan website kita, kemudian beberapa hal yang dibuat itu oleh teman-teman magang saja. Tidak perlu biaya yang berlebihan. Itu. Kemudian teknologi yang ramah lingkungan, mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pembangunan perumahan seperti bahan bangunan berkelanjutan, energi terbarukan, bahan yang murah, banyak hal yang bisa dilakukan. Bagaimana kita menyatukan ini, mengkolaborasikan, itu adalah hal yang penting. Kemudian tentunya memanfaatkan platform digital untuk pemasaran tadi, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Tapi anggaran ini tidak harus dari pemerintah. Banyak anggaran-anggaran yang bisa diserap dari pihak lain. Misalnya mencari CSR, misalnya melakukan penelitian dengan memanfaatkan fasilitas kedereka. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan anggaran dalam membangun program tadi. Bagaimana kita bekerja dengan NGO? Di Jawa 3, kita cukup bekerja dengan teman-teman yang ada NGO, misalnya dengan Habitat, untuk menambah pembangunan rumah. Bahkan sekarang Habitat dengan beberapa teman juga melakukan kegiatan penelitian. Kemudian monitoring dan evaluasi yang ketat. Sobat KRS, dari semua kegiatan itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi tentunya. Bagaimana indikator kerjanya, bagaimana evaluasi dan feedback dari masyarakat, supaya ini bisa dilakukan terus untuk bagaimana program ini bukan cuma output, tapi mendapatkan outcome yang bagus. Kemudian dukungan regulasi dan kebijakan. Ini regulasi tentunya sudah banyak aturan, penguatan aturan tentang ini, terutama dari daerah itu ada surat keputusan dari gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Kemudian yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran dan edukasi. Nah, edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi tentang pentingnya perumahan yang layak, bagaimana program-program itu disosialisasikan, bagaimana melakukan kampanye, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program perumahan yang tersedia. Kemudian tentunya sekali lagi kolaborasi, kerjasama antar lembaga. Ini perlu sangat ditingkatkan, terutama lembaga-lembaga penelitian. Sobat KRS, dengan menerapkan langkah-langkah di atas, kinerja Forum PKP tentunya dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan program perumahan yang layak, terjangkau bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Salam sehat, tetap semangat, dan